Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agina Tisha Liwoso, NIM 220250502001, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan website. Materi pertama, pengertian website. Kedua, sejarah website. Ketiga, generasi website. Keempat, jenis website. Kelima, unsur-unsur website. Pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya membuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya, website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman berada yang akan terbuka pertama kali. Contoh website seperti yang digambar. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL, Uniform Rescue Locator. Sejarah website dimulai oleh Tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web (WWW) pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan, sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Akhirnya, pada tanggal 30 April 1903, Crane Laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa mengaksesnya melalui URL. Tampilan website pertama kali, inilah gambarnya. Generasi website. Website 1.0, website 2.0, website 3.0, website 4.0. Website 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Website 2.0. Website 2.0 merupakan generasi lanjutan dari website 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudahan pengguna. Pertama kali diciptakan oleh Darky Dinucci pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan
kolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunitas virtual. Web 3.0 Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Web 4.0 Web 4.0 sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat. Melakukan komputasi kognitif, upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia seperti HAL. Jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh sebuah orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML, kode HTML, itulah yang membangun halaman website statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan. Karena jika ingin diubah, harus merubahnya lewat skrip halaman HTML. Keunggulan website statis tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun website statis. Proses pembuatan yang relatif cepat. Proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Maintenance mudah, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Kelemahan website statis. Fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Contoh website statis. Berikut inilah contoh atau gambar dari website statis. Website dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Keunggulan website dinamis memungkinkan pengguna untuk selalu memperbarui baik itu konten ataupun informasi lainnya. Dapat menggunakan CMS, content management system, sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Kekurangan website dinamis membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu menyimpan file web. Karena menggunakan berbagai teknologi, plugin dan isi konten yang semakin banyak menyebabkan pembuatan atau kecepatan website melambat. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu
website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Unsur-unsur website. 1. Domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti com, net, org, dan seterusnya. 2. Hosting. Hosting adalah ruangan penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. 3. Platform. Tool yang kita gunakan untuk membuat website biasanya dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. 4. Konten merupakan isi dari website itu sendiri. Bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. 5. Tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. 6. CEO. Search Engine Optimization atau CEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Client-side and server-side web programming. Client-side web programming merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi client. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Server-side web programming merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah telah terintegrasi oleh web API. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari materi pengenalan website. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.